Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Hafizin Alim, NIM 19511244008. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari makalah yang sudah saya dapatkan, yaitu tentang efek metode memasak mie terhadap kandungan pati resisten dan sifat pencernaan. Mie adalah makanan pokok bagi banyak negara Asia. Di Cina, mie dimasak dengan berbagai cara, seperti dikukus, direbus, digoreng, dan dididihkan, yang memungkinkan mie memiliki rasa dan rasa yang berbeda. Pati adalah bahan utama mie, yang dapat diklasifikasikan sebagai pati cepat cerna atau RDS. Pati yang dicerna perlahan SDS, dan pati resisten atau RS. Berdasarkan tingkat pencernaan dan luasnya di saluran pencernaan manusia, RS adalah pati yang tidak dapat diserap di usus kecil individu yang sehat, tetapi dapat dimanfaatkan oleh mikroorganisme di usus besar. Penelitian telah menunjukkan bahwa RS dapat menunda peningkatan glukosa darah postprandial, menurunkan berat badan, meningkatkan insulin sekresida, dan meningkatkan sensitivitas insulin, memainkan peran penting dalam mencegah terjadinya dan perkembangan diabetes. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode memasak yang berbeda, merebus, mengukus, pemanasan microwave, menggoreng, dan menggoreng, terhadap kandungan RS dan sifat pencernaan, laju kecernaan, dan nilai estimasi indeks glikemik atau EGI, termal sifat, struktur kristal, dan morfologi mie yang dimasak dieksplorasi dengan menggunakan kalorimetri pemindaian diferensial atau DSC, difraksi sinar X atau XRD, dan mikroskop elektron pemindai atau SIM masing-masing, untuk memahami bagaimana struktur mikro dan makrostruktur mempengaruhi sifat pencernaan mie menggunakan metode memasak yang berbeda. Masuk ke bahan dan metode. Bahan-bahannya itu terdiri dari tepung terigu nincun, hadiah dari Northwest Pertanian dan Universitas Kehutanan, yang dibuat menggunakan pabrik Bahler Laboratorium, dan melewati 80 jaras saringan. Minyak kedelai yang dibeli dari daerah lokal. Kemudian ada air asin putih, disusun mengikuti metode Tang It All. 100 gram tepung terigu, 1 gram garam, dan air suling. Dicampur menggunakan mixer selama 4 menit. Adonan kemudian diistirahatkan selama 30 menit dan mesin mie digunakan untuk adonan mie, dan untayan mie dipotong dengan selebar 2,0 mm dan ketebalan 1 mm. Setelah itu kita langsung masuk ke hasilnya. RS konten mie mentah sebesar 13,83 gram per 100 gram, tetapi menurun secara signifikan setelah memasak. Setelah perebusan, pengukusan, dan pemasakan microwave, kandungan RS menurun secara signifikan dengan waktu pemasakan. Sedangkan kandungan RS tidak berubah lebih jauh setelah mie dimasak untuk waktu pemasakan yang optimal. Penurunan kadar RS dengan waktu pemasakan yang lebih utama dapat dijelaskan dengan tingkat gelatinisasi pati yang lebih tinggi dalam mie, karena puncak gelatinisasi pada mie dari semua mie dalam kondisi optimum telah hilang, menentukan bahwa persentase hidrolisis pati gandum matang meningkat menjadi 37%, 56%, 66%, dan 73% untuk pati ketika tingkat gelatinisasi masing-masing adalah 14%, 37%,
71% dan 83%. Temperatur, jumlah minyak yang digunakan, dan lama pemasakan divariasikan selama proses menumis dan menggoreng. Kandungan RS dari mie tumis berubah secara signifikan dengan jumlah minyak yang digunakan. Ketika jumlah minyak meningkat dari 5 menjadi 10 mili, kandungan RS dari mie meningkat dari 0,52 menjadi 0,59 gram per 100 gram. Namun, hal itu tidak berubah secara signifikan ketika jumlah oli semakin meningkat. Saat jumlah minyak sedikit, kandungan RS pada mie tumis meningkat seiring dengan waktu pemasakan. Lebih banyak kompleks fatty lipid dapat terbentuk dengan waktu kontak yang lama dengan minyak, yang juga menentukan bahwa memperpanjang waktu fatty bertindak dengan lipid menghasilkan kandungan kompleks yang lebih tinggi. Sementara jumlah minyak ditingkatkan lebih lanjut menjadi 15 mili. Kandungan RS menurun dari 0,61 menjadi 0,20 gram per 100 gram. Saat waktu penggorengan ditingkatkan dari 30 menjadi 120 detik. Pada kondisi ini, mie mirip dengan mie goreng dan kandungan RS-nya mirip dengan mie goreng. Dan ini merupakan hasil dari pengolahan mie yang berbeda. Yang pertama ada boiling, kemudian sebelah kanannya ada steaming, yang sebelah bawah boiling itu ada microwave timing, yang sebelah kanannya microwave itu terdapat hasil dari menumis atau stir frying, dan yang terakhir ada hasil dari menggoreng atau frying condition. Dan ini hasil angka dari cooking metode yang dilakukan pada penelitian kali ini, yang terdapat pada penelitian, dan hasil ini terdapat juga pada makalah yang sudah dibuat. Tabel 1, kadar RS dan kadar air mie mentah dan mie matang dimasak dengan optimal waktu masak. Perbandingan kondisi pemasakan optimal dari 5 metode pemasakan yang berbeda. Mie yang dimasak dengan microwave menunjukkan kandungan RS tertinggi, 0,99 gram per 100 gram, diikuti oleh mie tumis 0,59 gram per 100 gram. Isi RS mie kukus dan rebus sama, 0,44 dan 0,43 gram per 100 gram masing-masing. Dengan waktu yang sama memasak dan suhu 180 derajat Celcius selama 30 detik. Isi RS aduk dipecat mie itu berkisar antara 0,52-0,61 gram per 100 gram. Sementara tidak ada RS terdeteksi dalam mie goreng. Kemudian terdapat kurva destruksi pati, kurva model fit, dan plot logaritma lereng dari pati mie yang dimasak. Berikut adalah presentase dari kurva destruksi patinya. Kemudian ada tingkat pencernaan mie yang dimasak. Dari yang pertama ada boiling, kemudian ada steaming, ada microwave heating, ada stir frying, dan frying. Dan berikut adalah angka-angka yang didapat. Dan berikut adalah hasil dari transisi termal atau perbedaan suhu yang dihasilkan dari penelitian kali ini. Kemudian ada yang poin B itu ada polymorph sinar X dari mie yang dimasak berbeda. Dan ini perbedaan fisik pada mie berdasarkan metode masaknya. Di sini bisa kita lihat antara kelima metode memasak itu memiliki struktur yang sangat berbeda, baik dari cara menumis, cara menggoreng, kemudian cara merebus, cara mengukus, dan menggunakan microwave. Bisa kita lihat di sini terdapat pada frying itu memiliki tekstur atau kondisi yang sangat padat, sedangkan ketika kita melihat yang bagian boiling itu
sangat terlihat bedanya, yaitu mereka sangat hancur atau sangat kasar. Kesimpulannya adalah kondisi pemasakan mempengaruhi jumlah RS dalam mie, dan kandungan RS pada mie tidak berubah ketika waktu pemasakan diperpanjang. Ketika waktu pemasakan yang optimal tercapai, kandungan RS pada mie setelah microwave masak dan tumis paling tinggi, sedangkan pada mie goreng tidak ada kandungan RS yang tersisa di dalamnya. Kadar air dapat mempengaruhi pembentukan RS selama pemasakan mie, karena lebih banyak RS yang terbentuk pada mie tumis. Nilai EGI mie yang diperoleh dengan metode pemasakan yang berbeda juga berbeda hasilnya. Hal ini menunjukkan bahwa estimasi nilai EGI jenis makanan dengan nilai tunggal tidak akurat, karena EGI dapat divariasikan dengan cara memasaknya. Selain metode memasak, kondisi penyimpanan makanan juga dapat mempengaruhi struktur dan sifat pencernaan makanan berbasis pati secara berbeda, yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, sifat pencernaan mie masak yang berbeda pada penelitian ini dianalisis melalui percobaan in vitro. Apakah hasil yang serupa dapat diperoleh melalui analisis in vivo memerlukan percobaan yang lebih lanjut lagi. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan berdasarkan hasil jurnal yang sudah saya dapatkan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi teman-teman dalam melakukan penelitian lebih lanjut lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.